Hey, we back again sama aku, Amelia Kusnina. Sebenarnya tadi itu aku udah ngerekam 25 menit, tapi karena lagi-lagi nggak ketekan pencet untuk direkam, jadinya aku ngomong 30 atau sampai berapa kali pengulangan gitu nggak direkam. Tapi untungnya mood aku lagi bagus dan keinginan aku untuk merekam sangat tinggi, jadi aku take one shoot lagi buat merekam video ini. Oke. In this opportunity, aku mau bahas soal non-reactivity is a superpower. Kalau dipikir-pikir, apa sih sebenarnya non-reactivity? Pernah nggak sih kalian pada suatu waktu atau suatu keadaan di mana ada hujan, terus kalian lagi di jalan, tiba-tiba ada genangan air, dan ketika kalian pelan-pelan buat naikin motor itu, ada pengendara motor lain lewat, terus tanpa kenal toleransi, dia membuat keadaan tubuh kamu basah kuyup oleh genangan air itu tadi. Kira-kira apa reaksi yang akan kalian berikan kepada pengendara motor tersebut? Otak kita secara otomatis akan memproses hal tersebut dan akhirnya menghasilkan emosi yang disebut kekesalan atau kemarahan. Emosi ini setelah diproses akan menghasilkan reaksi eksternal yang berupa mungkin umpatan secara verbal atau tindakan-tindakan lain yang bisa menyalurkan rasa marah dan rasa kesal kita kepada pengendara tersebut. Itu adalah reaksi yang kita proses secara spontan. Nah, pada konsep non-reactivity, kita diajarkan untuk bereaksi yang sebaliknya. Menurut Dr. Margaret Paul yang artikelnya pernah aku baca, dia itu pernah ngomong kayak gini, being non-reactive is mean that you do not get angry, don't explain, and don't give yourself out. It means that you don't react at all, that you completely disengage from the interaction. Bersikap non-reaktif ini sebenarnya udah coba aku terapin ke dua kasus social life-ku yang baru-baru ini aku alamin. Jadi bakalan relate banget untuk aku sampaikan ke kalian, karena aku alami sendiri dan aku coba sendiri dalam social life-ku. And it's work. Rasanya bisa nyelesain sesuatu dari apa yang kita baca, dari pengalaman kita, itu seneng banget. Karena ternyata, wow, yang ada di buku, yang ngajarin kita di buku, ternyata terbukti gitu. Dan sebenarnya non-reactivity ini adalah permainan emosi ya. Jadi kita mainin emosi lawan kita. Gimana sih sebenarnya non-reactivity ini bisa mainin emosi lawan kita? Oke, contoh kasus yang pertama nih, yang udah pernah aku coba itu, aku punya temen nih. Kita kemana-mana bareng, dan pada suatu waktu kita memutuskan untuk kita nggak bareng-bareng lagi. Sebenarnya yang memutuskan dia sih, ya, dia memutuskan we have done with all this drama, karena aku muak sama drama ini, kita selesai dan kita nggak perlu temenan lagi, kayak gitu. Dan setelah kita nggak temenan, aku nggak tahu kenapa kayak he is trying to hurt me dengan melakukan tindakan-tindakan yang sangat disrespectful. Sebenarnya agak bingung juga sih, karena dia yang memutuskan untuk berhenti berteman, tapi dia juga yang nunjukin kemarahan, nunjukin rasa kesel, dan nunjukin bahwa aku loh baik-baik aja hidup tanpa kamu. Aku seneng, aku punya teman baru yang jauh lebih baik daripada kamu. He show me like that. Bahkan dia ngomong hal kayak gitu di depan wajah aku sendiri. Intinya dia doing everything to hurt me. Untuk kasus yang kedua, aku punya temen yang kita nggak kenal lama, dan kalau bisa disebut dekat, sebenarnya nggak deket-deket banget. Terus pada suatu waktu dia pindah kota, dan kita udah lama nggak komunikasi, sekitar hampir setahunan lah nggak komunikasi. Terus tiba-tiba aku ngedenger
dari teman aku, my other friends, dia bilang sesuatu yang buruk soal aku gitu. Sesuatu yang bahkan kejadian-kejadian yang dia sampaikan, yang personalitiku dia ucapkan ke teman aku ini tuh nggak faktual dan tidak ada dalam realita. Kalian pasti kesel kan kalau misalkan in relationship kita baik-baik aja, tapi ternyata di belakang kita anak ini nggak suka sama kita. Pasti kesel dong. Dan lucunya dia nge-treat aku baik gitu. Terus I don't know what the problem. Maybe orang bisa jadi pendendam dan sedikit manipulatif kalau menyangkut soal hubungan kita di masa lalu. When our pride, ego, and self-esteem have been hurt, we do unimaginable things to shoot our raging anxiety. Ini biasanya terjadi ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. So we lose emotional self-control and tap into our dark side to unleash the fury. Alasan mengapa mereka melakukan hal itu terhadap kita sebenarnya tidak ada hubungannya dengan who we are as their partners. Mungkin ini itu ada hubungannya dengan kompetisi, daya saing, dan rasa balas dendam mereka terhadap kita. Jadi aku tuh mikir keras, kalaupun aku punya salah di masa lalu, aku rasa I should not getting punished for my past mistakes gitu loh. So, gimana cara aku ngehandle masalah ini? Mungkin ketika dulu aku masih muda, aku akan bereaksi dengan sangat kasar gitu ya, atau langsung bereaksi seperti oke, kalau dia nyindir aku di media sosial, aku akan menyindir dia di media sosial. Kalau dia ngata-ngatain aku juga ngata-ngatain dia. Atau paling enggak aku bakal nge-text mereka berdua dan melakukan konfrontasi atau semacam pertanyaan-pertanyaan yang ada hubungannya dengan kenapa kamu melakukan ini. Tapi teori non-reactivity mengajarkan konsep yang beda dalam mengatasi dua orang ini. Non-reactivity ngasih kita jeda untuk memberikan reaksi secara sadar, bukan secara spontan. Ada penulis artikel yang aku lupa siapa namanya, dia tuh pernah bilang kayak gini, often in difficult or challenging situation, we don't recognize that we do indeed have a choice on how we respond. We may have no control over the outer circumstance, but we can always control our own response to the circumstance. Oke, biar aku tanya ke kalian tahu Thanos kan? Thanos adalah tokoh yang sangat melegenda, di mana dia menginginkan bahwa separuh populasi dari manusia harus dimusnahkan dengan alasan yang sedikit mulia, tapi dengan cara yang aneh. Dia khawatir kelebihan penduduk bisa membuat orang lain menderita. Jadi lebih mudah untuk memusnahkan setengah umat manusia daripada membiarkan mereka hidup apa adanya. Tapi jangan sampai lupa fakta bahwa dengan batu yang dia miliki, dia bisa saja menggandakan sumber daya manusia, jadi tidak ada yang harus mati. Thanos adalah tokoh yang merupakan pahlawan dalam ceritanya sendiri, yang merasa bahwa apa yang dia lakukan itu benar dan dia membutuhkan seseorang untuk disalahkan. Orang-orang ini ingin aku merespon hal yang sama dengan dia. Ketika dia mengeluarkan api, orang ini ingin aku juga mengeluarkan api. Itu yang mereka inginkan. Tapi aku gak mau ngasih apa yang mereka mau. Karena inilah permainan emosinya. Ada narasi atau ilustrasi yang aku suka dari tulisan Chris Sater, yang dia itu menceritakan dia itu tinggal di kota Texas, salah satu kota di Texas yang sering terjadi badai besar gitu. Dan mereka mengupayakan dengan memberikan alarm atau memasang alarm supaya orang-orang lebih bisa mempersiapkan diri ketika ada badai. Tapi pada akhirnya badai tetap meluluhlantakkan bangunan-bangunan di kota tersebut. Lalu apa yang mereka lakukan selanjutnya? Jadi mereka mulai membangun benteng-benteng kuat untuk menghalangi gelombang badai tersebut. So, aku
hubungannya dengan non-reactivity? Apa Mel? Kalau ada orang yang melakukan sesuatu seperti badai gila ini, kita harus bertindak yang sebaliknya. Kita harus bertindak seperti batu, kuat, kokoh, dan percaya diri dengan diri sendiri. Karena menurutku, kalaupun kita mau balas dendam atau bereaksi yang spontan seperti itu tadi, itu menunjukkan bahwa mereka itu penting buat kita, mereka itu ada dalam hidup kita, mereka eksis. Kalian pasti udah gak asing banget kan dengan kata-kata mutiara bahwa balas dendam terbaik adalah membuat diri kita sendiri bahagia. Itu bener banget. Aku kasih permisalan nih. Misal nih, ada orang yang gak suka sama kamu hanya karena gak suka aja lihat kamu seneng, terus kamu ngepost sesuatu yang emang bener-bener kamu tuh bahagia. Gimana kondisi kejiwaan dia? Kamu gak bereaksi sama apa yang udah dia lakuin, dia melakukan hal negatif dan kamu melakukan hal positif. Terus kamu kasih hal yang positif. Gimana gak tersiksa kejiwaannya dia? Karena apa yang dia inginkan adalah kamu bereaksi negatif ke dia supaya dia bisa mengungkapkan semua unek-uneknya, mengatakan yang sesuka hatinya kepada kamu, tapi dia nggak ada kesempatan untuk itu. Kamu menutup pintu itu. Jadinya ini adalah permainan emosi yang menurutku rumus yang epic banget gitu. Karena balas dendam itu menurutku nggak manis. It's nasty. It doesn't make you grow as a person. It delay your maturity and show that you are bitter and spiteful person. Dan membuang-buang waktu. Daripada kamu mikirin cara untuk membalas dendam mereka, kenapa kamu nggak berpikir cara untuk bikin diri kamu sendiri bahagia? Karena itu jauh lebih lebih nyiksa mereka. Jadi kamu harus memikirkan cara gimana caranya aku bahagia ya, biar dia kalang kabut. Dan cara ini udah aku coba pada kasus-kasus aku tersebut, dan it's really work. Jadi mereka berdua tuh kalang kabut, kebingungan. Ya aku nggak bisa cerita kebingungannya gimana, tapi aku bisa ngerasain kebingungan mereka ngadepin aku tuh gimana. Apapun yang mereka posting di sosial media yang bermaksud untuk menyindir atau membuat aku sakit hati, aku nggak ngerespon apapun, tapi aku timpali mereka dengan hal-hal yang membuat aku bahagia. Kamu sibuk nyari kejelekan-kejelekan aku. Kamu sibuk mencari tahu kehidupan pribadiku. Tapi aku sibuk membahagiakan diriku sendiri. Dan ada satu kalimat lagi yang pengen aku sampaikan. All the begging, analyzing, or bargaining will get you nowhere. Oke, itu aja yang pengen aku obrolin ke kalian. Kalau kalian lagi mengalami apa yang aku alamin, bisa kalian coba dalam social life kalian. Karena aku yakin itu bakalan benar-benar bekerja dan bikin orang-orang yang melakukan itu kebakaran jenggot parah. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton videoku. Sampai jumpa di next video.